Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bolehkah adopsi anak jadi pilihan? Masya Allah. Nah ini dia nih ya. Kita dari tadi memberikan peringatan, ilmu sehingga akhirnya nggak salah ya. Nah ini kita akan lihat coba cuplikan. Anak adopsi dianiaya. Orang tua angkat hingga meninggal. Kita lihat yuk cuplikannya. Iya, aduh. Gimana tuh ya? Jadi niatan ngadopsi juga harus jelas nih, jangan sampai dimanfaatin. Udah kita lupain yang itu dulu. Nih guru, poinnya nih guru, waktunya singkat banget soalnya. Apa sih yang harus dipersiapkan pada saat kita mengadopsi anak? Silakan guru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mendapatkan kepercayaan, tentu ini mempunyai syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Paling tidak ada beberapa syarat di dalam kitab-kitab fikih tentang bagaimana seseorang mestinya mengadopsi anak. Yang pertama al-aqlu. Orang yang mengadopsi anak harus punya akal sehat. Tidak boleh kita serahkan anak kita kepada orang gila. Karena kalau kita serahkan kepada orang yang tidak punya akal, berarti kita juga gila. Nauzubillah min dzalik. Jadi al-aqlu, dia punya akal sehat. Kemudian yang kedua al-hurriyah. Kalau dalam Islam itu ada istilah perbudakan. Orang yang mengangkat anak itu harus bebas dari perbudakan. Al-hurriyah, orang tersebut merdeka. Yang ketiga tentu nasabiyah, secara nasab di dalam keislaman. Makanya yang ketiga adalah al-Islam. Bagi orang Islam, angkatlah anak satu agama, yaitu Islam juga. Dan bagi non-muslim, maka diangkat agar tidak kemudian barangkali ini terjadi percekcokan nanti kepada orang tua kandungnya. Kemudian yang keempat, seseorang boleh mengangkat anak bila dia punya al-itaqah, punya kemampuan. Tadi yang Habib Ali bertanya, bagaimana orang itu harus punya kemampuan? Iya, kemampuan secara finansial. Wong kita saja sulit, barangkali laki bini sulit keadaan ekonominya, terus mengangkat anak. Tapi kemudian ada husnuzon kepada Allah. Berdasarkan ayat Al-Quran yang dikatakan, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Maka boleh jadi barangkali orang tua asuhnya merasa berani karena ketika saya mengasuh anak mungkin Allah akan titipkan rezeki lebih banyak. Boleh jadi bukan cuma sekedar memancing keturunan, dia bisa memancing rezeki. Itu boleh jadi. Tapi disyaratkan oleh ulama setidaknya dia punya itaqah untuk kebutuhan pokoknya anak tersebut. Kemudian yang keempat, anak tersebut harus enak yubashir binafsih. Apa yubashir binafsih? Kita mengangkat anak karena mungkin kita punya kecenderungan kesukaan terhadap anak tersebut. Maka apabila kita mengangkat anak tidak sesuai dengan apa yang kita mau, maka ini dianggap tidak boleh. Misalnya begini, istrinya senang sama anak ini, tapi suaminya enggak. Maka ini harus dibicarakan, aku tidak suka dengan anak ini. Anak ini terlalu putih, sementara aku terlalu gitu. Takutnya menjadi fitnah. Ini anak siapa gitu. Nah, terkait dengan itu kami juga melihat di dalam kitab fikih salah satu syaratnya adalah angkatlah anak min bilad, dari satu negeri di mana orang tua asuhnya negeri yang sama. Min biladil mustawa, satu negeri yang sama. Ya, tadi kita lihat tayangan Karafi Ahmad mengangkat anak Indonesia juga, ya. Jadi kalau kita mau mengangkat anak, syukur-syukur dari daerah. Maka wa'atidal qurba haqqahu masuk di sini. Datangkan hak-hak kerabat terdekat. Jangan jauh-jauh mengasuh anak. Barangkali ada tetangga yang punya anak banyak tidak punya kemampuan. Nah kita ambil. Atau saudara atau keponakan dan lain sebagainya. Maka salah satu syarat untuk mengangkat anak bolehnya adalah dari min bilad. Sebab kalau berbeda bilad, berbeda daerah boleh jadi. Misalnya begini. Ustadz Maulana itu mengangkat anak dari Amerika. Nah, sementara beliau makannya oncom, umpama. Ya, tutuk oncom ya, di Sukabumi tutuk oncom. Kan gak masuk nih anak. What is this Fafi? Ini apa ini Fafi?
doncom gitu ya. Maka ini bentuknya khutatul bilad itu adalah batas negeri. Di mana anak tersebut diambil negeri yang sama. Jadi makanan fikutil balad makanannya sama, semuanya sama itu. Kemudian yang terpenting adalah orang tua bisa menjadi muta'ahid. Apa muta'ahid? Bisa mengurus, mengayominya, bahkan bukan sekedar itu mentarbiyahnya. Seperti pada awal kami katakan menjadi tarbiyah. Orang tuanya bisa mendidik anaknya. Jadi ada banyak sekali persyaratan. Kenapa banyak sekali persyaratan? Karena itu ada kecenderungan, kezaliman di dalam rumah tangga yang dalam mengasuh anaknya tidak adil. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kita berharap mudah-mudahan siapapun yang mengasuh anak mendapatkan rezeki sebanyak-banyaknya. Amin. Amin. Sebagai pancingan rezekinya. Dan kalau sudah dipercaya oleh Allah, hendaklah berbuat adil. Wallahu a'lam bishawab. Oh, terima kasih guru ilmunya. Tepuk tangan dulu biar semangat. Dan baik kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ya langsung aja, siapa yang mau nanya? Mas dari kanan yang berat nih Kak. Oh itu dia di atas. Iya ibu nanya tapi nunduk palanya. Yuk ini sayang. Nah oke silakan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyati, jemaah dari Majelis Taklim Darul Ulum Sukabumi, Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Iya. Saya tanya Pak Ustadz. Siap. Saya mau bertanya kepada Ustadz Ahmad Ridwan. Saya mau bertanya di mengadopsi anak, terus anak adopsi itu menikah. Siapakah yang berhak menjadi walinya? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, wah. Udah sampai nikah nih bagaimana nih? Iya. Baik guru, silakan guru. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Afif, Bang Ali. Jadi bagaimana hukum bila mana anak adopsi ini ingin menikah? Siapa walinya? Kita sudah bahas dari awal bahwa tidak boleh menyematkan nama ayah angkat di belakang nama anak angkat. Berarti ayah siapanya? Ayah biologisnya, ayah syar'inya gitu dalam ilmu fikih. Kenapa? Karena mereka wali sahnya, ya kan? Coba dicariin tuh, ada enggak masih, ya kan? Masih hidup apa enggak kan gitu. Kalau masih mereka yang paling berhak untuk menjadi wali. Kenapa? Karena itu anaknya, gitu. Walaupun kita yang besarin, walaupun kita yang ngasuh, walaupun kita yang didik. Ayah tetap ayah, jangan dirusak nasabnya. Tadi kan saya sampaikan, at-ta'nu fil ansab. Kebiasaan bangsa jahiliyah, orang-orang Romawi dulu, merusak nasab. Ayahnya masih ada, udah biarin. Bilang aja, mati ketiban tomat. Nggak boleh. Nggak boleh. Lagian juga kalau seandainya ayahnya tadi berhalangan karena wafat, berhalangan karena sakit, maka yang menjadi wali berikutnya sesuai dengan urutan di dalam ilmu fikih, wali-wali yang sah. Di situ terjadi perbedaan pendapat dalam ulama fikih dalam 4 mazhab itu. Ada yang bilang engkongnya duluan, kan gitu. Ada yang nanti selanjutnya pindah kalau memang dia punya saudara gitu. Tetapi yang jelas adalah mereka haula'il auliya as-sihha, yaitu wali-wali sah. Yang mana wali ini yang akan menjadi walinya saat dia menikahkan anak tersebut. Gak boleh nih, karena apa? Udah dari kecil sama bapak angkatnya udah deket banget, sampai sedekat apa nggak boleh tetap. Gitu ya. Karena apa? Karena kelak nanti bila mana dia punya anak dan sebagainya, nasab ini kan tetap, ya kan? Nasab ini akan tetap Allah catat. Ahsahullahu wa nasuh. Allah yang mencatat secara rapi itu nasab, walaupun kita mungkin udah lupa. Ya dulu siapa bapaknya ya gitu. Nah itu yang paling penting pertama. Yang kedua adalah kalau wali tadi berhalangan, maka wali-wali selanjutnya. Tapi bila mana tidak ditemukan, misalkan sebatang kara, kayak kasus dulu Aceh apa namanya? Tsunami, ya kan? Atau ada gempa, atau ada gunung meletus di mana keluarganya hilang kontak, atau bahkan benar-benar hilang nyawa semuanya. Pernah kejadian itu kan? 250.000 orang meninggal dunia. Itu kan ada di antara bahkan santri kami
yang ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakek neneknya meninggal, diadopsi, dibawa, diasuh gitu. Maka siapa ini? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hakimu waliyun man la waliyalahu. Apa artinya? Hakim adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali. Gitu. Makanya walinya nanti baru wali hakim. Jangan ke Ustadz Maulana. Iya, Ustadz Maulana bukan hakim. Gitu. Jangan ke saya juga. Namanya penyerahan perwalian. Nah, Dari wali hakim kepada Ustadz Maulana. itu baru. Kepada Ustadz AR. Betul. Namanya penyerahan perwalian. Kalau belum diserahin, belum. Karena yang punya mandat saat semua tadi berhalangan adalah hakim, kata Rasulullah. Al-hakimu waliyun man la waliyalahu. Buat yang gak punya wali, yang benar-benar wali sahnya gak ada, karena halangan sakit, karena halangan meninggal, karena entah barantah kontaknya putus sama sekali, baru. Bila mana hakim ini menyerahkan mandatnya, berarti dia menyerahkan kewaliannya tadi. Itu lain cerita. Tapi kalau nggak ada, tiba-tiba kita datang, siapa nih? Habib Ali Zainal deh, gitu. Ke sono, ngapain? Karena apa? Tidak berstatus hakim dalam hal ini adalah sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Agama yang dimana diwakili oleh petugas KUA. Masya Allah. Gitu. Jadi nggak boleh sembarangan. Ya, Iya. cari dulu siapa ayahnya. Kalau nggak ketemu ayahnya atau kita tahu statusnya wafat, cari wali penggantinya. Jadi ada step by stepnya guru. Betul, Ya. ada tahapannya. Ada tahapannya. Terima kasih guru ilmunya. Cukup ya Bu ya. Masya Allah. Tepuk tangan dulu yuk. Dan baik kita lanjutin lagi yuk. Siapa lagi yang mau nanya? Oh ini dia nih. Udu. Cakep banget Ibu nih Masya Allah hari ini. Mengkrelep banget Bu. Iya silakan. Ingat istri. Iya. Dia memang menggemeskan. Silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusri Fitriah Munajat dari Majelis Taklim Darul Ulum Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Tepuk tangan dulu yuk. Iya. Silakan pertanyaannya. Bertanya ya Ustadz. Iya. Saya mau bertanya izin ke Ustadz Maulana. Oh pas Nah, bukan Insya yang Allah. deket-deket. Yang deket-deket iya. Suka Dekat. nyakar nih. Saya cuma tertarik Ini, Ustaz. dengan apanya? Gelangnya. Iya. Oke maka aku bilang mengkrelep. Ayo pertanyaannya nih. Ini Ustadz, bagaimana ya Ustadz kalau kita mengadopsi, ada seseorang yang mengadopsi anak, tapi anak itu dari hasil hubungan gelap. Gimana itu Ustadz? Tolong dong dijawab ya. Nih maksudnya pas berhubungan gelap mati lampu? apa Gak gimana? tahu tuh, pokoknya begitu deh, pokoknya gelap-gelapan. Ah gitu ya. Iya. oke. Tolong ya Ustadz pencerahannya. Iya baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin guru-guru. Ya, silakan, guru. Saya tahu Ibu Yusri, Masya Allah tabarakallah, mencari kata-kata yang lebih sopan. Iya. Ya, biasanya hubungan gelap itu biasa disebut anak haram. Ya, dalam Islam tidak ada anak haram. Sekali lagi, saya katakan tidak ada anak haram. Yang ada anak yang lahir di luar pernikahan, itu namanya. Dan kita tidak tahu sejarah hidup anak itu. Dan ingat, tidak ada larangan mengadopsi anak haram, tidak ada. Bagus tadi, hubungan gelap. Berarti yang lahir dari hubungan terang semua ya. Dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik. Tidak ada anak haram. Yang ada perbuatan orang tuanya yang haram. Anak itu tetap suci. Dan tidak ada anak yang minta dilahirkan lahir dari di luar pernikahan. Maka kembali hukum fikihnya. Kembali kepada wali hakim. Kalau nikah. Disanatkan kepada ibunya. Anak yang lahir di luar pernikahan. Maka orang tuanya adalah ibunya. Bapaknya enggak. Karena dia tidak lahir dari
nikah dulu baru lahir. Dia DP dulu. Apa, bener gak bahasa? Ya gitu bener. Harusnya nikah dulu baru lahir. Betul tidak? Ya. Dalam syarat ini sebaiknya kita tetap bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab tetap kembali kepada negara, kepada orang tua, kepada keluarganya. Dan mohon izin, saya acungkan jempol kepada orang yang bisa mengasuh anak yang bukan anaknya. Ya, Masya Allah. Membiayai bukan anaknya. Kenapa? Karena mereka kalau anak sendiri kita biayai itu wajar, Biasa. kewajiban biasa itu. Biasa. Iya. Ini anak yang luar biasa loh. Iya kenal enggak, apa enggak. Dan jaga perasaan anak itu. Kamu orang hebat nak, kamu orang mulia nak. Gitu. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya. Tepuk tangan dulu yuk. Oke, cukup ya Bu ya. Kita lanjut lagi. Siapa lagi yang mau nanya? Kiri lebih berat emang nih, berat-berat yang kiri kayaknya nih. Yang atas. Baik Ibu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eet Kurniawati dari Majelis Taklim Darul Ulum, Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Iya, baik. Silahkan. Tanya dong Ustadz. Iya. Saya izin ke Ustadz Apip. Alhamdulillah. Mangga. Pertanyaannya Pak Ustadz, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadopsi anak untuk diri sendiri. Apa tujuannya Pak Ustadz? Tolong penerangannya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Ustaz. Silakan guru. Saya tertarik dengan kata-kata hakim tadi. Hakim itu bila dijelaskan adalah dalam hari ini biar lebih gamblangnya KUA ya. Dalam hal ini adalah KUA. Sebab banyak orang yang namanya hakim kagak mau jadi wali. Saya maunya teman namanya Hakim, dia maunya jualan. Itu namanya dia emang kan guru. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Muhammad kita tiru ma'udhifa ila nabi qaulan wa fi'lan wa taqriran. Kaulnya kita ambil, perkataan ucapan beliau kita ambil. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah kata-kata beliau kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perkataannya kita ambil. Fi'lan termasuk perbuatannya. Wa taqriran dan ketetapan-ketetapan beliau juga kita ambil. Dalam hal ini adalah beliau mengangkat Zaid bin Harisah sebagai anak angkatnya. Langsung beliau sendiri yang melakukan, mencontohkan. Di dalam sebuah tarikh Imam Zuhri juga mengatakan ada sahabat Nabi yang ikut mencontoh beliau. Dalam sebuah peperangan namanya kalau tidak salah Ibnu Huzaifah. Beliau mengangkat Salim sebagai anaknya yang ayahnya meninggal di medan perang. Kemudian banyak sekali contoh-contoh Rasulullah SAW mengangkat anak. Nah pertanyaan ibu tadi adalah apa sih yang melatar belakangi Rasulullah SAW mengangkat anak? Yang pertama untuk menjelaskan kepada kita semua bahwa anak angkat bukan anak biologis. Binnya tetap ke ayah biologisnya. Zaid bin Harisah tidak berubah menjadi Zaid bin Muhammad. Begitu. Itu yang pertama. Agar jelas bahwa siapapun yang mengangkat anak setelah kepergian beliau agar tidak menisbatkan anaknya itu dengan anak asuhnya dengan ke dirinya sendiri, tetapi ke ayah biologisnya. Yang kedua, ini adalah kepekaan sosial. Bentuk kepekaan sosial. Ada banyak orang tua, naudzubillah min dzalik, membuang anaknya di kardus. Ya Allah, kita lihat di televisi, kita kadang-kadang kalau nonton berita, kita stres sendiri. Darah kita naik, anak lucu-lucunya dibuang. Nah ini kepekaan sosial. Bagi mereka yang barangkali alhamdulillah punya kemampuan, ambil mereka sebagai anak asuhmu. Ambil mereka sebagai bentuk kepekaan sosial. Nah yang ketiga, ini adalah bentuk silaturahim kasih. Silaturahim kasih apa? Yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa barangkali ayahnya, mohon maaf, ayahnya terlalu kasar mendidiknya. Barangkali ibunya juga terlalu mengabaikannya. Maka kepekaan kasih bagi orang yang kemudian punya rasa kasih sayang tinggi, kemudian mengambil anaknya. Saya mendengar seorang habaib, seorang tokoh Habib Ali,
itu ada anak angkatnya sampai 300 orang. Allahu Akbar. Dan anak angkat nggak mesti kemudian semuanya diangkat, nggak kuat ngangkat 300 Berat, orang. satu aja berat guru. Maksudnya apa? Saking kepekaan sosial semua dianggap anaknya. Sampai kita lihat, ini langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Ummul Mukminin. Kita panggil Ummul Mukminin. Ibunya orang-orang beriman. Jadi kita semua adalah anak angkat dari Siti Aisyah dan seluruh Ummul Mukminin. Subhanallah. Kurang peka apa agama ini terhadap anak-anak? Apa salahnya bayi itu dilempar? Apa salahnya bayi itu tidak diasuh? Oleh karenanya kepekaan sosial yang tinggi dicontohkan langsung di dalam Islam dalam hal mengangkat anak. Keempat, paling tidak. Yang keempat ini adalah banyak anak angkat tidak punya tarbiyah. Tidak punya tarbiyah. Tarbiyah apa? Pendidikan secara agama. Maka ayah angkatnya bisa menjadi pendidikan agamanya. Bahkan membiayainya. Banyak tahfiz Quran itu membiayai tanpa ia mengasuh di dalam rumahnya. Banyak. Itu anak asuhan tahfizul Quran banyak. Bahkan tadi dikatakan kita cukup memberikan donasi. Tidak harus itu anak ada di dalam rumah kita. Itu barangkali anak angkat atau anak asuh dalam segi keempat. Peruntukannya adalah bagaimana dia tarbiyah untuk mengajarkan dan mendidiknya. Agama, Masya Allah. Jadi itu adalah barangkali hikmah dari Nabi Muhammad SAW mengangkat Zaid bin Harisah sebagai anaknya. Insya Allah. Wallahualam. Terima kasih guru ilmunya, Masya Allah. Tepuk tangan dulu yuk. Dan kita lanjutin lagi, masih semangat ya pastinya ya. Siapa lagi yang mau nanya? Ini dia nih. Ya Allah, Ibu, silakan Ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Cucu Rusmawati, perwakilan dari Masjid Darul Ulum, Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Iya, tepuk tangan yuk. Pertanyaannya Bu. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Iya. Pertanyaannya, bagaimana kalau ngadopsi anak itu sembunyi-sembunyi gitu, nggak boleh tahu orang lain gitu. Iya, iya, Sembunyi. Jadi kita kalau ada nanya orang, ini anak sendiri gitunya. Oh, nggak dikasih tahu juga. Nggak dikasih tahu juga ya gitu. Ya, gitu. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sembunyi-sembunyi atau disembunyikan statusnya kita mungkin jadi anak saya gitu kali ya. Atau gimana nih mungkin yang ngambilnya sembunyi-sembunyi ya. Dia bisik-bisik. Gak dikasih tahu ke orang lain juga. Oke guru, mungkin langsung ilmunya guru silakan. Ya Allah, makasih Bang Ali, Ustaz-Ustaz yang dimuliakan Allah guru kami. Ya kalau ditanya gimana hukumnya ngangkat anak sembunyi-sembunyi. Saya bingung sekarang era keterbukaan masih sembunyi-sembunyinya. Jangan-jangan dia berbisik, lo gue angkat ya jadi anak. Jangan-jangan begitu. Tapi kalau dimaksud adalah dia menyembunyikan nasabnya, dia menyembunyikan ayahnya secara biologis, orang tuanya. Dengan maksud bahwa dia menutupi itu semua agar dia ngaku itu anak dia, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu ada kedustaan dia kepada dirinya, kedustaan dia kepada halayak, dan kedustaan dia kepada Robnya yang memberi anak itu ayah yang sah, bukan ayah itu tadi. Maka ada 3 kedustaan yang dia sembunyikan ya kan gitu ya, atau yang dia lakukan. Kedustaan pertama, dia tahu itu bukan anak dia, tapi dia ngaku anak dia, anak sendiri. Dan dia bilang lagi ke orang lain. Betul kata Rasulullah emang, wa innar rajula la yakdziba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Orang itu kalau udah bohong, sekali dia bohong, dia akan bohong terus-terusan. Untuk apa? Menutupi kebohongan yang pertama, lahirlah kebohongan berikutnya, terus bohong lagi. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai dia dicatat oleh Allah dan dikenal sebagai pendusta di tengah masyarakat. Satu itu ya. Yang kedua, kalau niatnya nanti adalah dia sembunyiin ini agar maaf orang tuanya nggak tahu nih anak nantinya seperti apa tumbuh kembangnya. Tadi sudah dibahas secara peraturan dan regulasi di negeri ini, Permensos tadi juga, itu ada aturan mainnya. Sehingga anak tetap masih punya ketersambungan dengan ayah biologisnya. Dia nggak boleh lepas begitu saja. Bukankah sesayang-sayangnya orang tua asuh, dia tidak akan pernah bisa mengganti nasab ayahnya kelak.
Karena kita nanti sesuai dengan apa yang dikatakan Ibnu Katsir di awal dari tafsir surah An-Nazi'at bahwa orang akan dipanggil yud'a kama yud'a fid dunya. Dia akan dipanggil sebagaimana namanya di dunia dengan nasab orang tuanya. Dia boleh aja nyembunyiin anak itu. Tapi kelak tatkala dipanggil kata malaikat penjaga pintu langit pertama, "Man dzaka ya fulan," katanya, siapa itu? Dia bilang, "Hadza ruh fulan." Malaikat yang membawanya mengatakan, "Hadza ruh fulan bin fulan al-fulani." Ini ruh si fulan, anak dari Pak Fulan, cucu dari Kong Fulan. Jelas Nggak banget ya. bisa kita sembunyiin. Main-main begitu nggak bisa. Jangan, bahaya. Kenapa? Pertama berbalik buat diri kita, dusta pertama. Kedua kepada masyarakat kita banyak dusta. Ketiga kepada Allah yang telah menggariskan nasabnya, darah dagingnya siapa. Lagi niat baik kenapa disembunyiin ya. Ngapain disembunyiin? Iya. Apa emang pengen dia... Ah. kita nggak tahu dah itu maksudnya. Oke, terima kasih guru ilmu, tepuk tangan dulu yuk. Baik, kita masih akan ada bahasan-bahasan lainnya. Tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, alhamdulillah.